Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita setelah kita libur Idul Fitri. Kita kalau tidak salah di hadis ke-12 waktu itu Pak ya? Hah? Hadis ke-8. Nah, sekarang hadis ke-9. Baik, hadis ke-9 yaitu hadis Abu Hurairah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, di sini para ulama berselisih tentang nama asli Abu Hurairah. Ada yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari suku Daus. Ya. Abu Hurairah kunyah beliau. Kunyah itu panggilan Abu atau Ummu. Ya. Kalau laki-laki Abu, perempuan Ummu. Dan memiliki panggilan kunyah itu dianjurkan, sunnah juga. Kata Nabi SAW, takannau wala takannau bikunyati. Berkunyahlah kalian. Kalian mesti memiliki nama kunyah. Kalau laki-laki Abu, nama perempuan Ummu, nanti disandarkan, diidofahkan kepada nama anak dia atau selain anak dia, boleh. Misal bapak-bapak punya anak namanya ya Zaid, maka bapak katakan Abu Zaid. Kalau istrinya Ummu Zaid, nah dianjurkan nama kunyah adalah nama anak pertama. Nama anak pertama. Kalau nggak punya anak, belum nikah, boleh tidak berkunyah? Boleh. Dulu ya sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik memiliki adik laki-laki, masih kecil. Ketika dia main burung, burungnya hilang, terbang, dia nangis, dihibur oleh Nabi. Dipanggil dengan kunyah, ya Aba Umair, ma fa'al mughayyir. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu itu? Nah, itu dianjurkan untuk memiliki kunyah. Dan Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi itu memiliki kunyah, dan kunyahnya itu, nama kunyahnya diidofahkan kepada kucing, Hurrah. Ya, Hurrah, Hurairah. Ya, kucing kecil. Ya, Hurrah, Hurairah, kucing kecil. Abu, kucing kecil. Bukan maksudnya bapaknya kucing kecil, tidak. Ya. Taib. Ini boleh. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Hasan. Boleh memiliki dua kunyah. Kunyahnya lagi satu lagi Abu Turab. Turab itu tanah. Ya, karena beliau sedang tidur di tanah, dipanggil oleh Nabi, wajahnya banyak terkena tanah, tidur, kum ya Aba Turab. Bangun wahai Abu Turab. Nah, itu. Ya, kalau nama anak pertamanya mungkin dulu belum dinamakan dengan nama yang Islami, misalkan Jordan, Abu Jordan. Wah, kayaknya nggak enak ini. Nah, Ummu Jordan ya boleh pakai nama anak nama anak dia yang lain atau nama kunyah yang lainnya. Abu Abdillah. Ya. Mungkin dulu kan waktu punya anak belum ini dia senangnya Jordan aja deh. Nah, Abu Jordan itu. Taib, barakallahu fiik. Nah, ada juga ulama yang mengatakan nama asli Abu Hurairah adalah Abu Hurairah. Ya. Dan ini banyak sekali orang Arab nama aslinya dimulai dengan nama kunyah. Ya, dimulai dengan nama kunyah. Nah, adapun sahabat yang mulia, khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, Abdullah bin Utsman, dikenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar, Abdullah bin Utsman. Jadi nama Abu Bakar aslinya adalah Abdullah ibnu Utsman. Banyak orang yang nggak tahu nama asli Abu Bakar. Dan jangankan Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang tidak diketahui nama aslinya, hanya dikenal nama kunyahnya.
Hanya dikenal nama kunyahnya. Ya. Nama panggilannya. Dan panggilan dengan abu atau ummu bagi ibu-ibu itu kemuliaan bagi orang-orang Arab. Ya. Dan Nabi SAW pun mengatakan takanna wala takanna bi kunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Nabi apa? Abul Qasim, karena beliau punya putra Qasim dari Khadijah. Namun wafat ketika kecil. Nah, jangan berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Kata para ulama, dilarangnya memiliki kunyah sama dengan kunyah Nabi karena nanti dikhawatirkan ada kesamaran. Apakah ini Nabi atau bukan? Nah, sebagian ulama mengatakan hukum pelarangan berkunyah dengan Abul Qasim itu berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, sehingga orang-orang boleh menamakan dengan Abul Qasim saat ini. Ya, saat ini. Taib barakallahu fiik. Nah, ini mengenai kunyah. Ya. Taib. Kemudian kata Abu Hurairah da'an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar yuhaddisu annahu sami'a Rasulullah. Yuhaddisu, beliau menyampaikan hadis. Annahu sami'a, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi dalam sabda beliau ini? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis ke-8 ini, ke-9 ini yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, jauhilah. Apa yang aku larang, jauhi. Maka ini konsep terkait larangan, kita jauhi. Dan betapa banyak larangan-larangan yang tertera di Quran dan hadis, perintahnya, redaksinya di Quran dan hadis ialah bukan dengan redaksi jangan kamu lakukan itu, jangan kamu lakukan ini. Tetapi ialah jauhilah itu, jauhilah ini. Berarti jangankan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, dekat-dekat aja tidak boleh. Allah berfirman, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Maka dekat-dekat ke zina aja tidak boleh. Jalan bareng perempuan yang nggak halal, yang belum diikat dengan akad pernikahan, jalan bareng, nggak zina. Kita juga bilang itu nggak zina. Ya, nongkrong di kafe berdua cewek, ya, bukan mahram, belum akad nikah, nggak pernah. Zina nggak kita bilang? Bukan. Kalau hadis yang lain zina mata, iya mungkin ya. Zina mendengar, ya. Tapi zina hakiki itu bukan. Orang nongkrong doang kok, makan bakso bareng di depan orang-orang, zina nggak? Iya, bukan. Tapi itu jalan menuju zina. Dan perhatikan bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian. Zaman sekarang ini tidak ada akses jalan, wasilah yang paling cepat menuju perzinahan yang berulang-ulang, melainkan satu jalan yang namanya pacaran. Hampir-hampir bahkan jangankan di daerah-daerah kota, di kampung-kampung, di pelosok, di pedesaan, hampir-hampir pacaran ini adalah sebuah wabah yang telah dianggap lumrah. Bahkan banyak orang tua durhaka ketika anaknya tidak pacaran, malah ditanya, nggak ada yang ngapelin apa? Ini orang tua durhaka ini. Udah bener anaknya itu jaga diri, malah disuruh pacaran. Bahkan nggak punya pacar, seperti dihardik. Nggak ada yang ngapelin apa? Nggak ada yang mau apa? Nggak ada aku apa? Bawa pacar kamu ke rumah sini, kenalin ke mama. Waduh. Ya. Taib. Hampir-hampir Pak, di kampung, di pelosok, apalagi di kota, apalagi di sekolah, apalagi di kampus, itu pacaran.
Dan di kampung, apalagi di kota, ini fakta yang tidak terelakkan, suka atau nggak suka, tapi kita mesti tidak ridho akan realita ini. Kalau sudah pacaran, maka kemungkinan dan banyak sudah terjadi perzinahan. Iya dan billah. Perzinahan. Oh saya dulu enggak, iya Bapak dulu tahun berapa Bapak? Orde lama mungkin. Kalau Bapak mungkin orde lama ya Pak. Bapak usia berapa? Paling muda ya? Hah? 78 barakallahu fiik. 78 tuh tanggalan Masehi Pak. Oh tanggalan Hijriah banyak bonusnya lagi. Ya perzinahan. Apakah perzinahannya pakai kondom atau enggak pakai kondom sehingga hamil, digugurkan dan seterusnya dari fakta realita yang telah terjadi naudzubillah akibat pacaran. Ya, akibat pacaran. Nah, Islam melarang zina bukan larangan redaksinya jangan kamu berzina. Tapi ialah ancaman-ancaman perzinahan. Kemudian hukumannya bagi yang sudah menikah berzina dengan dirajam sampai mati atau yang jomblo belum pernah menikah berzina. Iya dan bila kemudian dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan dari tempat dia selama 1 tahun. Ya. Allah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ya. Kemudian khamar juga. Redaksi-redaksi ayat Quran hadis mencela khamar, pencandunya. Ya. Orang yang mudminul khamar, pecandunya, orang ketagihan. Kemudian redaksinya adalah sampai Allah sebutkan rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Innamal khamru wal maisir. Khamar perjudian. Ya. Itu adalah rijsun, najis min amali syaitan, dari perbuatan setan, fajtanibuh, jauhilah. Jauhi. Maka jangan dekat-dekat. Maka kita enggak boleh. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia enggak boleh duduk yang di situ, di tempat duduk dia ada hidangan khamar, enggak boleh. Dia nggak minum, cuman dia duduk bareng sama teman-teman dia yang nongkrong minum khamar. Dia duduk situ, nggak boleh. Kalau tanda dia iman pada Allah dan hari akhir, keluar dari situ, nggak boleh. Dia nongkrong di kafe, kafenya jual khamar, udah jangan pergi. Jauhi, itu bagian dari mengamalkan ayat. Fajtanibuh, jauhilah. Hah? Alasannya dakwah lah. Ya, dakwah itu ada caranya, dakwah itu ada ketentuannya, dakwah itu ada dawabit usul. Ya, tidak bisa. Oh saya ngapain kamu ke lokalisasi, ketemu pelacur-pelacur, dakwahin mbak-mbak pelacur supaya pakai hijab, supaya tobat. Yang dakwahin itu ibu-ibu. Ini ngapain cowok ke tempat pelacur? Mbak, malah didakwahin sama pelacur. Dakwah itu kan da'ayad'u. Dakwatan, mengajak. Malah dia yang diajak. Ya, udah sini Pak Ustadz, gratis deh. Wayu. Pakaiannya minim semua. Aduh. Oh Ustadz kuat? Nggak bisa Pak. Nggak ada. Ya nggak bisa, nggak ada. Siapa yang mau ngaku-ngaku mengklaim iman dia kuat nggak bisa. Sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, yang masih kecil aja sudah dapat wahyu. Ya, dia bilang ke bapaknya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat 11 bulan, 11 bintang itu yang dia sujud kepadaku, masih kecil, udah dewasa dapat wahyu. Ya, itu digoda sama istri Raja Mesir. Ini permaisuri. Walaupun usianya lebih tua daripada Yusuf, dia permaisuri.
Permaisuri Mesir, Pak. Mesir. Bukan Jatimulya. Mesir. Arab Eropa itu Mesir. Ya. Karena Afrika Utara itu perpaduan antara Eropa di utara, itu kan ada Selat Gibraltar itu. Atas itu di Spanyol, Portugis, ke timur Arab, Syam. Ke selatan baru Afrika. Zaman dulu lagi, Pak, belum ada Mercury. Masih orisinil kecantikannya. Dan yang namanya raja kalau cari istri yang paling cakep. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si putri Al-Aziz yang dalam sebuah riwayat disebutkan namanya, walaupun Israiliyat riwayatnya Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si Zulaikha ini tertarik kepadanya, dan Yusuf pun juga tertarik kepada dia. Nabi ternyata punya ketertarikan juga karena normal. Sampai disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu udah ditutup semua sama si Zulaikha. Udah ditutup, bukan cuma ditutup. Qalat haytalak, kemari kamu wahai Yusuf, come here. Apa kata Yusuf? Yusuf Nabi, ngeri Yusuf lari. Dia mengatakan berlindung pada Allah. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu Nabi. Ketemu cewek berlindung sama Allah di hadapan mata. Ini mau gaya dakwahin. Malah dia didakwahin sama pelacur. Pak Ustaz, diskon. Diskon Ramadan. Ya. Gak bisa, Pak, dakwah itu ada tempatnya. Ya. Kepelacuran gak bisa. Kita itu kalau ketemu kepelacuran itu ya gak bisa di situ. Jauhi. Mau ngapain? Sama nih ada orang lagi mabuk. Kita dakwahin, udah gak bisa. Akal mereka udah hilang. Mereka lagi pada mabuk, apa yang mau didakwain? Suruh sholat. Memangnya ketika mereka sholat mabuk begitu sah sholatnya? Lihat tinjauan fikih. Enggak ada akalnya. Ya. Baik. Jadi harus tahu ya kapan kita dakwahkan mereka. Ya, jadi dakwah itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang hikmah. Ya. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu cara yang benar dalam dakwah. Hikmah itu tegas ketika dibutuhkan tegas, lembut ketika dibutuhkan lembut. Hikmah itu tidak selalu lembut. Kalau dibutuhkan lembut maka dia lembut. Dia lembut bukan lemah. Kalau dibutuhkan tegas, dia tegas, tidak keras. Nabi SAW mencabut cincin emas dari tangan seorang pria sahabat setelah diberitahu oleh Rasulullah itu haram bagi pria. Dan Nabi tahu ini sahabat senior, diambil cincinnya oleh Nabi SAW dari tangan dia di depan orang-orang, dia buang oleh Nabi. Sampai ketika Nabi pergi, ketika Nabi ambil paksa, kemudian Nabi bilang, inna hadza hurrima ala dzukuri ummati. Ini cincin kayak gini diharamkan bagi pria dari kalangan umatku. Dilempar oleh Nabi. Fa'alqaha, Nabi lempar. Kemudian setelah Nabi berlalu, beranjak pergi, dikatakan, itu Nabi udah pergi ambil cincin kamu. Ini sahabat yang mulia, imannya udah kuat. Udah bisa dibikin tegas. Kata dia, mana mungkin saya mengambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi. Jadi cincinnya dibiarkan. Tapi ada orang yang baru masuk Islam, bahkan gak ngaji ke masjid Nabi, tetap tinggal di pedalaman. Ini orang Baduy, kerjaannya ngangon, berpindah-pindah nomaden. Kapan ada rumput di sono, dia bawa gembalanya dan bikin tenda lagi, tinggal di situ. Ini gersang, pindah lagi begitu. Kapan mereka
belajar pada Nabi? Nggak ada. Cuman masuk Islam aja. Datang ke masjid, kebelet kencing, ngancing dia di masjid. Di tengah masjid, ngadep kiblat, depan orang-orang lagi. Karena masjidnya tanah. Sehingga sahabat semuanya mengatakan, woi. Nah, dia tahu, ngelihat. Wah, ini orang marah sama saya ini. Tapi dia ngeliat Nabi senyum. Kata Nabi, dahu, biarin dia. Baru setelah itu ambil air seember, siram ke bawah. Karena tanah, najis yang di permukaan atas, ketika disiram, turun ke bawah, udah suci. Yang dianggap suci dari tanah, permukaan atasnya. Nggak bisa bilang, tapi kan ini di bawahnya nih, ada najis nih. Di bawahnya ada najis, yang lihat atasnya. Ini masjid juga jangan-jangan bawahnya septic tank. Nah, kan bawahnya, bukan atasnya. Ya. Akhirnya orang tersebut tahu, wah Nabi memperingatkan dia dengan hikmah. Akhirnya dia keluar masjid. Ya, Nabi katakan, inna hadhil masajid. Masjid-masjid ini, masjid ini hanya diperuntukkan untuk lidzikrillah, walisalah, liqiraatil Quran. Untuk zikir, sholat, baca Quran. Bukan buat kencing. Oh, ngerti dia. Oh, dia doa di luar. Allah marhamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad aja, yang lain jangan ya Allah, yang lain galak-galak. Ya, dia doa tuh, Allah marhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Nah itu. Ya, yang lain jangan didoain. Ada Umar, ada itu jangan didoain. Nah, ini lembu, hikmah. Yang tadi juga hikmah. Jadi hikmah itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, isabatul haq, sesuai dengan kebenaran. Kapan dibutuhkan tegas, itu hikmah. Kapan dibutuhkan lembut, itu hikmah. Jadi keliru kalau ada yang bilang hikmah itu selalu lembut, itu keliru. Kalau memang dia dibutuhkan ketegasan, itulah hikmah. Anak kecil di bawah 7 tahun, 7 tahun di bawah 10 tahun diperintahkan sholat, tidak dipukul. Ayo, dimotivasi, ayo. Hikmah. Muru auladakum mahum sab'u sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Tapi 10 tahun gak mau sholat, pukul. Itu hikmah. Wadribuhum mahum asyur sinin. Pukul mereka ketika mereka umur 10 tahun gak mau sholat. Itu hikmah. Yang penting pukulnya bukan di wajah. Pukulnya bukan dengan pukulan yang menimbulkan luka dan bekas, apalagi mengeluarkan darah. Nah, itu hikmah. Mukul anak hikmah. Ntar dia aduin kaseto Komnas HAM anak. Ya, gak boleh mukul anak. Loh, kok gak boleh mukul anak? Ini Islam. Ya. Mukul istri aja boleh Pak. Di Al-Quran, wadribuhunna, pukullah mereka. Istri kalian dipukul. Tapi bukan pukulan di wajah. Bukan dengan pukulan yang menimbulkan luka. Apalagi mengeluarkan darah. Pukulan didikan. Sama seperti kita dulu waktu kecil-kecil ngaji di langgar, di musola, habis maghrib sampai isya. Ya, ketika malas baca, bercanda sama Pak Ustadz, tangannya taruh sini. Nah, pakai penggaris. Tertak. Nikmat. Coba anak zaman sekarang dipukul dikit, ngadu Komnas HAM, kaseto turun tangan. Ngadu bapaknya lapor polisi. Padahal bapaknya juga dulu begitu. Nah. Ya, akhirnya anak-anak sekarang gak punya adab terhadap gurunya. Gak punya adab terhadap orang tuanya. Gak punya adab terhadap lingkungannya. Dan yang terpenting gak punya adab kepada Allah. Ya, jadi boleh mukul anak itu hikmah. Boleh mukul istri, bukan KDRT. Oh, ini di Al-Quran boleh nih, wadribuhunna. Lihat tafsirnya. Maka istri tempeleng. Ini nggak kesampaian main UFC. Harusnya tanding situ sama atlet-atlet itu Khabib Nurmagomedov itu. Malah tanding sama istri tempeleng. Ya, nggak boleh. Nah, istri itu mesti terhindar dari 2 jinayah, 2 kejahatan suami.
Yang mana saja istri mengalami kejahatan dari dua hal dari suami istri, dari si suami ini, si istri berhak mengajukan khulu, gugatan pisah cerai dari suami dengan dia mengembalikan mahar suaminya. Yang pertama, kejahatan suami terhadap agama Allah. Suami nggak sholat, suami mabok-mabokan, suami berzina, suami main judi. Apalagi suaminya melakukan kesyirikan. Ya. Nah ini, suaminya doyan judi slot. Doyan pinjol, makan riba. Istri peringatkan, suaminya nggak mau, tambeng suaminya itu. Ngeyel, istrinya boleh ngajuin khulu. Atau suaminya melakukan kejahatan terhadap istrinya dengan istri dipukuli KDRT, itu nggak boleh. Atau tidak menafkahi. Ya. Nafkah apa? Nafkah yang kita kenal. Nafkah pangan, makanan, sandang, pakaian, papan, tempat tinggal. Nggak mau beliin rumah, ya udah kontrakin. Kontrakin juga nggak mau. Ya, nah ini si istri boleh. Atau nafkah yang lain. Nafkah apa? Hubungan badan. 4 bulan suaminya nggak mau menggauli dia, istrinya boleh ngadu ke hakim. Namanya pembahasan di kitab nikah ila. Nanti hakim akan manggil suaminya, kamu setubui istri kamu, kalau kamu nggak mau, kamu ceraikan. Nggak mau ceraikan, nanti hakim yang akan menceraikan. Nah itu istrinya dapat jinayah, kejahatan dari suami. Boleh mengajukan cerai. Barakallahu fiik. Ya, jadi mukul istri, mukul anak dengan tepat itu hikmah. Ya, tapi nggak selalu harus dipukul, ada tahapannya Pak. Istrinya dinasehatin dulu, bukan dikit-dikit tempeleng. Waduh, ya. Coba Pak, kita ini punya putri, punya anak perempuan. Pasti kita nggak suka putri kita itu ditampar orang lain, ya nggak? Nah istri kita juga anak orang lain, anak bapaknya, anak ibunya. Gimana coba perasaan bapaknya, ibunya kalau diserahin sama suaminya, ternyata sama suaminya digampar. Ya. Perilaku ini akhlak kayak begini, ini nggak ada jaminan orang yang udah ngaji terbebas sekalipun. Orang yang udah ke masjid terbebas itu nggak ada. Ya, ini kejahatan dari suami yang wajib kita berlindung pada Allah dari ini. Ya, masa udah rajin ke masjid suka nempeleng istri? Dah, ini, ya bertobat kepada Allah. Nggak boleh mukul istri. Mukul istri tadi itu boleh di mana tadi? Bukan di wajah. Bukan dengan pukulan yang menimbulkan bekas luka apalagi mengeluarkan darah. Pukulan didikan setelah nasihat. Itu pun pada nusyusnya istri. Pembangkangan istri. Ya, pembangkangan istri. Istri nusyus. Nanti kalau di pembahasan kitab nikah belajar itu apa itu nusyus. Istri saya suka marahin saya. Dikit-dikit saya dimarahin. Akhirnya saya sebel sama istri saya. Saya namain aja istri saya di handphone. Mabes. Kapolda. Namain istri di handphone nama-nama cantik Pak. Sayangku, istriku, Kapolda. Mabes. Ada yang namain istrinya monster lah, apalah. Ya. Taib. Nah kalau istri sekedar marah-marah itu bukan nusyus. Sampai istri bersuara keras itu bukan nusyus. Kalau dia berdosa ya berdosa, tapi bukan nusyus. Di antara bentuk nusyus yang banyak nggak disadari ibu-ibu apa? Ngunciin suami di luar. Suaminya nggak dikasih masuk rumah, itu nusyus itu. Dosa besar itu. Lah mau cari lagi gimana, orang cuma satu. Ya di situ.
Kalau punya pesaing baru istrinya ngeri-ngeri sedap nih. Waduh, nggak pulang ke sini, pulang ke yang lain. Nah, itu ngunciin atau nggak ngasih masuk suami pulang karena terlambat atau ngambek, itu nusyus. Dosa besar. Ya. Hah? Iya boleh. Nggak melayani juga. Istri ya diminta diajak berhubungan badan oleh suami. Istrinya padahal nggak ada udzur, lagi sehat, cuman karena ngambek. Ya. Karena ngambek itu nusyus. Ya. Kecuali sakit, ya, lagi nggak enak badan, nah, lagi hamil di masa awal-awal kehamilan yang rentan, nah itu baru bapaknya juga tahu diri. Ya, istri lagi meriang, ayo, ayo, ayo. Lagi meriang, ayo, ayo, ayo. Nah, tahu diri juga. Lagi meriang jangan diajak, dipijitin. Lagi meriang malah diajak berhubungan badan. Nah, habisnya saya lagi. Nah, makanya punya solusi. Apa solusi? Oh, itu mengajari ikan berenang itu kalau saya kasih tahu. Senior semua pasti nanya ke saya solusinya apa. Bapak-bapak jauh lebih senior daripada saya. Taib, kita lanjut lagi. Ya, jadi yang namanya redaksi larangan itu jauhilah. Fajtanibu, jauhi. Ya. Taib. Jadi apa yang Nabi larang jauhi. Jangan dekat-dekat. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan, jauhi. Ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, ya, apa yang aku larang pada kalian, lakukanlah semampu kalian. Lakukan semampu kita. Taib, barakallahu fikum. Ini penting sekali. Ya, kalau memang kita mampu, lakukan semampunya. Ya. Mampu haji, berangkat haji, Pak. Daftar. Ya. Mampunya umroh, umroh. Ya, barakallahu fiik. Saya punya uang, bisa beli rumah sama daftar haji. Yang mana? Nah, banyak ulama mengatakan, kan ada juga tuh yang bilang, beli rumah nggak wajib, haji wajib. Nah, tapi para fuqaha banyak mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan primer itu lebih didahulukan dibandingkan haji. Dan kita pun sadar, rumah kebutuhan primer bukan? Kebutuhan primer, rumah kebutuhan primer bukan? Nah, ya. Jadi kalau daripada jadi kontraktor abadi, ya, tiap tahun pindah, capek itu, kasihan anak istri juga, dan nggak tenang terus. Ya, apalagi kalau kontraknya kalau bulanan masih mending. Kalau per tahunnya itu kan langsung gede. Setahun 12 juta, tiba-tiba akhir bulan besok habis kontrak. Waduh, nari lagi. Nah, kalau memang dia punya uangnya, saya mau daftar beli rumah dulu, nggak apa-apa. Itu banyak fuqaha mengatakan demikian. Ya, kalau memang gitu. Walaupun ada yang bilang haji dulu, beli rumah nggak wajib, haji wajib. Iya, coba pakai penjelasan para fuqaha. Nah, tapi kalau rumah udah, primer udah, semua. Udah Pak daftar haji. Oh tapi saya mau invest apa lagi? Nih haji ini justru invest yang sesungguhnya investasi amal kita buat akhirat. Bahkan bukan sekedar invest, menggugurkan kewajiban walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a alaikum sabila. Ya, kata Nabi SAW, kewajiban bagi Allah, bagi manusia untuk haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran. Allah Ta'ala, Nabi SAW juga bersabda, ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah mewajibkan pada kalian haji, maka berhajilah kalian. Sampai-sampai orang yang mampu haji, tapi dia nggak mau haji karena uangnya buat investasi ini, buat beli itu, disimpan segala macam.
dicela oleh Abu Bakar, dicela oleh dua sahabat yang mulia, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dicelanya ini nggak main-main, sampai Ali bin Abi Thalib mau memerangi, diserbu orang yang mampu haji tapi nggak mau haji. Umar bin Khattab sampai mengatakan, innahu laisu bi muslimin, mereka bukan muslim, mereka seperti Yahudi Nasrani, au kama qala. Ya, nah ini penting sekali. Jadi kalau kita mampu, lakukan. Ada larangan, jauhi. Begitu. Jangan dibalik, Pak. Dibalik, kalau larangan, ya semampu saya. Loh, ini ada larangan, gak boleh. Ya semampu saya nggak mampu. Bukan begitu. Allah mensyariatkan syariat Islam ini, dan Allah mengetahui kita mampu. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengetahui syariatnya. Allah maha berilmu, maha alim. Al-Khabir, Al-Alim. Allah tahu kita mampu. Salat 5 waktu di mata pemeluk agama lain, mereka berat amat tiap hari ibadah 5 kali. Allah tahu kita mampu dan kita mampu. Baik-baik aja. Bapak sudah umur 78 tahun, salat baik-baik saja ya. Alhamdulillah, nggak ada tuh. Salat kan ada keringanan. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salat berdiri, salat wajib di antara rukun salat wajib berdiri. Kalau salat sunnah boleh duduk, tapi pahalanya setengah berdiri. Tapi kalau salat fardu wajib berdiri jika mampu. Ya, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu fa ala janbin, berbaring. Lagi berpergian wajib salat. Dengan dijamak, dikosor salat. Dengan syarat, lagi saparnya itu 16 parsakh, 81 kilo atau 80 kilometer. Saparnya itu bukan sapar maksiat. Mau kemana ente? Ke Bali. Ngapain? Pelesiran, lihat bule, telanjang. Ini sapar maksiat. Nggak boleh dapat rukhsah, keringanan, mengkosor, menjamak salat dan membatalkan puasa kalau dia masuk di bulan Ramadan saparnya. Yang ketiga syaratnya, salatnya itu yang boleh dikosor, salatnya rubaiyah, 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, jadi 2. Maghrib 3, nggak bisa dikosor, tetap 3. Apalagi subuh, dikosor jadi 1. Ini bid'ah. Memangnya ada? Ada, Pak. Ada. Belum lama ini saya dapat laporan dari jamaah umroh saya, bahwasanya dia dulu umroh sama pembimbingnya Ustadznya itu pas subuh bilang, udah kita sapar 1 rakaat aja subuh. La ilaha illallah. Yang berikutnya syaratnya kalau mau qasar, kita nggak boleh bermakmum sama imam yang mukim. Kalau imam yang 4 rakaat, ya udah kita jadi 4. Dan terakhir syarat dari qasar salat yang kelima, yaitu ketika takbiratul ihram, disitulah kita niat qasar. Kalau lupa niat qasar, Allahu Akbar 4 rakaat, pas di tengah sholat baru, oh iya ya saya lagi sapar nih, qasar 2, nggak boleh. Nggak boleh. Itu mesti niat di awal di takbiratul ihram. Ya. Tayyib barakallahu. Ayyanwa al-qasra ma'al ihram, itu kalau di buku-buku fikih. So, orang tadi itu dia mesti niat qasar ketika takbiratul ihram. Tayyib barakallahu fikih. Ya, jadi kapan namanya? Salat harus dilakukan. Ya, salat harus dilakukan. Di mana lagi perang? Ada 3 cara ketika sholat khauf. Lagi perang. Musuh menghadap kiblat, musuh membelakangi kiblat, atau ketika perang berkecamuk. Itu 3 cara sholat khauf. Tetap wajib sholat. Gak ada dispensasi, gak sholat. Lupa sholat. Oh iya saya belum sholat. Pas ingat wajib sholat. Ya, pas ingat wajib sholat. Jadi gak ada dispensasi sedikit pun. Barakallahu fiik. Nah, terkait amal, kita lakukan semampu kita. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Ya. Taib. Nah, namun kalau larangan, jauhi. Larangan itu kalau larangan, dijauhi. Bisa dipahami sini ya. Nah, kemudian. Kata Nabi SAW. Fa innama ahlakal ladina min qablikum. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Siapa itu orang-orang sebelum kita? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ini yang pertama,
Kasratu masailihim. Banyak bertanya tentang permasalahan mereka. Pertanyaan yang nggak penting. Bukan pertanyaan penting. Pertanyaan yang tidak penting. Ya. Dulu Bani Israel ketika terjadi pembunuhan atas orang kaya. Yang siapa nih yang bunuh? Mereka tanya kepada Musa. Siapa nih pembunuhnya nih? Maka Musa mengatakan gampang. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan pada kalian sembelih itu seekor sapi. Nanya sapinya apa? Warnanya apa? Jadi susah. Jadi ribet. Padahal kalau cuma sembelih seekor sapi selesai. Tapi nanya launuha, warnanya apa? Jenisnya apa? Jadi ribet sendiri. Akhirnya wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka nggak mampu melakukannya. Makanya tadi dalam hadis yang saya sampaikan tentang haji yang kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Udah cukup. Tiba-tiba ada seorang dari kalangan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, akulah amin. Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun? Nabi diam. Dia ulangi lagi, wahai Rasulullah, apakah tiap tahun? Nabi tetap diam. Ya, baik. Sampai yang ketiga kali kata Nabi SAW, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang, iya tiap tahun, pasti diwajibkan. Setiap tahun. Kata Nabi apa? Wala mastata'tum, dan kalian gak akan sanggup. Jangan jadi dosa. Ya. Udah. Gak usah bertanya yang tidak penting. Ketika sudah diberitahu ini, udah. Ini Pak, gak usah kita bicara agama ya. Bicara yang dunia aja, di sekolah nih. Di sekolah, guru sudah terangkan, ayo siap-siap pulang. Tiba-tiba ada murid yang bertanya, nggak penting. Akhirnya guru jelasin lagi, jadi terlambat pulang. Jadi nyusahin diri sendiri. Ya, maka jangan seperti itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdu lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzilul Qur'an tubda lakum afallahu anha. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal. Ya. Jika itu nampak, itu malah buruk buat kalian. Jangan banyak bertanya. Bertanya itu adalah memang dia obat dari kebodohan. Kalau tepat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ya, fa inna soal, ya, karena bertanya itu apa namanya, fa inna soal shifaul i, bertanya adalah obat kebodohan. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kata Allah di Al-Quran. Bertanyalah pada yang tahu jika kalian tidak tahu. Maka di antara metode belajar, hadir di majelis, mendengarkan dengan seksama, mengulang pelajaran, memurojaah mengulanginya, menghafal, mendiskusikannya, dan bertanya. Jadi bertanya itu penting. Tapi ada yang gak penting, yang ini membinasakan. Pertanyaan yang gak penting. Yang kemana-mana. Kalau orang kita bilang, ngalor ngidul. Tanya kemana-mana. Nah itu dihindari. Ya. Baik. Nabi katakan tadi, seandainya saya bilang, iya tiap tahun, la wajabat, pasti diwajibkan. Wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak akan sanggup. Kalian pasti tidak akan sanggup. Ya sudah syariat ini. Nah itu banyak pertanyaan tidak penting. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dulu Bani Israel senantiasa menyelisih nabi-nabinya. Bahkan bukan cuma menyelisih, membunuh nabi-nabinya. Ya, menyakiti nabi-nabinya. Itu Bani Israel itu kurang ajar, Pak. Nabinya sendiri, guru mereka sendiri, mereka belajar langsung pada nabinya, Musa. Musa itu digosipin yang enggak. Dibilanglah kemaluan Musa bermasalah karena enggak mau mandi bareng sama mereka. Kalau Bani Israel ini nggak tahu malu, cowok sama cowok telanjang, bugil, mandi bareng di sungai. Itu nggak boleh, Pak. Kita mandi sama cowok boleh, tapi tutup aurat. Ya, aurat kita itu. Ya minimal lutut sampai pusar. Mandi di kolam renang, cowok-cowok aja ya, nggak boleh ada cewek.
Nah Bani Israel, oh enggak. Lost boy, nah, polos, bugil. Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa di sana, di balik batu besar, menghindari. Mereka gosipin, kenapa ya Nabi Musa nggak mau mandi kita? Bermasalah kali anunya. Kurang ajar kan? Kurang ajar. Akhirnya Allah ingin selamatkan Musa dari tuduhan keji mereka. Pakaian yang diletakkan Musa di atas batu, batunya Allah takdirkan mengalir ikut air. Sehingga Musa kejar. Dan ketika Musa kejar, mereka melihat normal. Ya, dipukul batunya oleh Musa, hancur batunya. Musa itu kuat, Pak. Wa idza batastum jabbarin. Kuat. Pemuda Kipti yang bertikai dengan Bani Israel, maka pemuda Bani Israel itu minta bantuan pada Musa. Fastaghatsahu. Ya, maka minta kepada Musa min syi'atihi ala aduwih, dari kelompok Musa untuk melawan musuhnya. Sekali pukul oleh Musa, mati itu orang Koptik tadi. Ya, mati. Enggak sengaja Musa, niatnya cuma mukul, mati. Ya, sehingga Musa dikejar oleh Firaun, lari ke Madian. Ya, di sana berjumpa dengan orang-orang kampung, di antaranya putri Syuaib. Mereka sedang kesulitan ngambil air karena terhalang batu besar. Yang mereka berbondong-bondong, gotong royong untuk ngangkat batu nggak bisa. Diambil sama Musa sendiri, nggak angkat. Nah, itu kekuatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Bani Israel menyakiti Musa. Ada syariat jihad, kata Musa, ya kita berjihad. Kata mereka, udah, kamu aja sana sama Allah. Kita sini duduk aja nungguin. Ya, Allah aja diledek sama mereka. Padahal mereka nyembah Allah. Yadullahi maglulah, kata mereka. Tangan Allah terbelenggu. Kata mereka lagi, Allah ciptakan langit bumi 6 hari, dimulai dari Ahad, berakhir hari Jumat, hari Sabtu Allah capek, tepar. Itu kurang ajar itu. Ya. Baik. Memasuki Baitul Maqdis, Musa perintahkan, ucapkan hintoh, memuji Allah. Mereka malah ngeledek, hintoh. Nah, ditambahin nun, gandum. Nah, itu memang mereka begitu. Padahal Bani Israel yang dulu, yang Yahudi sekarang itu, mereka nggak nyembah berhala, Pak. Kalau Bapak tahu, di orang-orang Yahudi, ngucap la ilaha illallah pakai bahasa Persi Ibrani. Mereka nggak seperti ya Nasrani. Kalau Nasrani beribadah pada Allah, Tuhan Bapa, tapi melalui perantara anak Allah, Isa. Kafir mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir. Yahudi enggak. Yahudi apakah ada nyembah Musa? Nyembah Harun? Nyembah Uzair? Enggak ada. Kalaupun ada Yahudi yang berpendapat Uzair adalah anak Allah, itu satu sekte aja. Ya. Orang Yahudi itu juga meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ketika mereka di tembok ratapan itu mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Tapi kufur mereka, menolak syariat, menghina Nabi, kafir mereka sejak dulu. Karena mereka inginkan Nabi terakhir adalah keluar dari klan mereka, Bani Israel, ternyata dari klan orang Arab, Quraisy. Maka mereka menolak. Padahal mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ngerti. Baik, barakallahu fiik. Karena sudah bel tadi ya. Kita cukupkan, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ya, soal sesi diskusi soal jawab. Tafadhalu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz kan menyebutkan kalau orang berzina dirajam atau diasingkan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan sekarang ini berzina tapi nggak dilakukan demikian, apa ada efeknya kepada lingkungan atau tanggal? Terima kasih.
Di antara ya bencana terbesar di kehidupan kita tidak ditegakkan hukum Allah. Itu bencana, Pak. Kezaliman, kekufuran, kefasikan. Makanya Allah sebutkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu 3 itu aja. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Udah gitu aja. Ya, wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, itu 3 bencana itu aja. Kufur, kafir, zalim. Dan di dalam syariat Islam itu ada kemaslahatan. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa perlu ada niat, Pak. Tapi sengaja, maka dia dikisos. Dihukum mati. Dan Allah sebutkan fil kisosi hayatun. Sesungguhnya dalam kisos terhadap kehidupan. Loh, kisos kan dihukum mati orang yang membunuh. Kok Allah bilang ada kehidupan? Iya. Dengan adanya kisos, orang-orang takut membunuh. Kenapa? Dia tahu nanti dia akan dibunuh. Tapi karena tidak ada kisos. Oh, lihat sekarang. Di Indonesia aja terkenal senggol bacok. Orang gak takut membunuh. Bahkan ada yang namanya pembunuh kambuhan. Pembunuh kambuhan, Pak. Kayak orang sakit kumat. Residivis, masuk penjara, keluar masuk penjara. Gak takut ya. Bunuh bacok paling tertebus. Sebelum masuk BAP, tebus. Kalaupun penjara, dapat remisi. Lebaran, remisi. Puasa, remisi. Ada 17 Agustus, remisi. Ada Natal, remisi. Tahun baru, remisi. Habis. 10 tahun korting, 3 tahun dia muncul lagi dia. Dan gak takut. Coba kalau ada syariat, takut orang. Lihat di negara-negara yang menerapkan syariat, aman. Di Saudi, di Afghanistan. Lihat. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah salah. Mereka ke masjid. Udah, cuma ditutup itu aja tuh. Dagangan yang mahal-mahal, handphonenya apa. Itu tutup begitu aja. Orang takut, Pak. Ngambil, potong tangan. Potong pergelangan tangannya, Pak. Kok tangannya ini dipotong. Sudah terbukti, udah cukup. Nggak ada pengacara-pengacaraan kalau dalam mahkamah syariat. Nggak ada. Yang ada cuman bukti, saksi, pengakuan terdakwa. Udah itu aja. Terdakwa nggak ngaku, ada bukti, ada saksi. Udah selesai. Nggak ada pengacara-pengacara. Nggak ada model Hotman Paris tuh nggak ada di Saudi. Atau di Afghanistan yang menerapkan syariat Islam. Akhirnya orang takut. Efek jera ketika ada orang dirajam di depan umum. Dipotong tangan depan umum. Dan memang mesti di depan umum. Ya. Di Jeddah itu selepas sholat Jumat. Orang lagi rame-ramenya, Pak. Di lapangan itu dieksekusi itu. Biasa begitu. Suruh nonton kita itu dieksekusi. Dipenggal. Jadi jera kan? Jadi jera. Waduh. Kacau nih. Baru nyolong gitu aja. Nyolong handphone, potong tangan. Iya, dalam syariat Islam. Potong tangan itu mencuri dalam pencurian yang rubu' dinar minimal. 1/4 dinar. 1 dinar 3 juta, 1/4-nya tuh. 750.000. Nyolong HP, potong tangan. Lihat di Indonesia, nyolong HP, kelar udah. Apalagi nyolong 271 triliun. Ya. Nah itu, Pak. Jadi karena nggak ada syariat, bencana. Bencana. Di negeri yang ada syariat, makmur. Indonesia sama Saudi tambangnya seperti menang Indonesia. Saudi cuma ngandelin minyak. Indonesia minyak, gas, batu bara, nikel, timah itu. Yang sampai-sampai orang-orang ahli mengatakan seandainya nggak ada korupsi di Indonesia, dari timah tok per kepala
per manusia Indonesia tiap bulan dapat 20 juta. Apalagi dari nikel. Zaman sekarang tuh nikel itu buat bahan apa tuh namanya? Mobil listrik, batu bara. Ya. Indonesia ini minyak di laut, di bawah laut minyak, di tanah minyak, di atas tanah kelapa sawit minyak. Orangnya aja berminyak juga mukanya. Luar biasa. Ustaz, kalau demikian terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini pertanyaannya belum saya jawab berarti ya. Intinya tadi syariat itu untuk mendatangkan maslahat pencegahan. Terus ada orang udah berzina nih. Ada orang untuk berzina. Kemudian di kita coba ngadu dia ke polisi. Di zaman Nabi ada wanita yang berzina, dia ngadu kepada Nabi. Kata Nabi, tunggu sampai kamu melahirkan. Nah, sampai melahirkan baru dirajam. Nah, di zaman kita sekarang ngadu ke kantor polisi, datang dia ke Kapolres. Assalamualaikum. Mana Kapolresnya? Ya, kenapa? Saya kemarin zina, tolong rajam saya. Waduh, kata Kapolres, saya rajam kamu, besok saya ditangkap. Kata Kapolres, kata polisinya, saya rajam kamu, ntar saya yang ditangkap. Waduh. Ya akhirnya nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak ada efek jerah. Sanksi sosial pun nggak ada. Bahkan yang mengerikan lagi, di masyarakat dianggap wajar. Ya, makanya banyak tuh artis-artis nyontoin tuh. Nikah melendung. MBA, married by accident. Ya. Naudzubillah. Ya. Nggak ada efek jerah, nggak ada. Nah, makanya kalau udah terlanjur kayak begitu gimana? Bertobat pada Allah. Memang ada qaul dalam mazhab Syafi'i dikutip oleh Al-Imam Al-Qaffal, tapi ini qaul yang syadz. Artinya dalam mazhab Syafi'i ini pendapat ini nggak kuat. Yaitu apa? Individu boleh menerapkan had. Boleh menerapkan hukuman tadi. Tapi ini pendapat yang ya kalau diterapkan zaman sekarang ini malah tidak mendatangkan kemaslahatan, justru mafsadat, kerusakan. Coba aja Pak sekarang nih warga Jatimulya punya peraturan. Siapa yang berzina dirajam. Terjadi perajaman di Jatimulya. Kira-kira dapat maslahat atau mafsadat nanti buat kaum muslimin. Zaman sekarang penguasa kita sekuler. Yang ada adalah kerusakan. Ya sudah kalau seperti ini, udah bertobat pada Allah. Terus gimana? Minta dirajam. Siapa yang mau ngerajam? Ini ada orang nih. Ini Pak demi Allah pernah datang kepada saya orang, ya. Dia bilang, Ustadz tolong rajam saya. Tolong rajam saya. Iya bisa saya rajam ente, saya tangkap. Enak aja. Ya nggak bisa kayak gitu. Lagi pula kan ada sahabat datang, ya dia bilang tolong rajam saya. Kata Nabi apa? La'alaka nadharta, bisa jadi kamu cuman lihat aja. Saya zina. Bisa jadi kamu cuman meraba aja. Saya zina. Dihindari dulu, dihindari. Bisa jadi kamu cuman begini begitu. Enggak, kamu inilah kamu menghayal kali. Saya zina betul. Nah kalau zina betul baru ditegakkan. Nabi yang tegakkan, pemimpin. Sekarang siapa yang menegakkan di sini? Nggak ada. Ya udah dia bertobat pada Allah semampunya. Ya. Taib. Dan kalau memang tidak ada sanksi dari negara, kita mesti buat sanksi sosial di masyarakat. Ya. Jangan dianggap wajar. Perzinahan itu jangan dianggap wajar. Ini ada orang menikah, perzinahan, kita boikot, warga jangan mau hadir. Ada sanksi sosial. Jangan mau hadir. Ada sanksi sosial. Ada nih di lingkungan kita Pak, nanti sialnya itu kemana-mana. Ibnu Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa menyatakan yang namanya maksiat itu ya memiliki dampak buruk yang kita kenal sekarang kesialan bagi lingkungannya. Di tempat kita ada perempuan yang sering dikunjungi cowok bukan suaminya.
tegur, tindak lebih lanjut, nggak apa-apa. Ya, orang ini lingkungan kita, kok kan kita ada hak amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita diemin aja. Dulu Bani Israel dilaknat gitu, gara-garanya mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, kenapa? Karena mereka salah satunya kanu la yatanahawna 'anil munkar. Bani Israel dilaknat atas melalui lisan Isa bin Maryam dan Daud. Kenapa salah satunya? Karena mereka tidak nahi mungkar. Ya. Cegah kalau ada orang yang apa istilahnya ngapel ke cowoknya. Tegur, ini udah malam nih, pulang. Gak bisa. Ini privasi saya, privasi kamu, tapi ini lingkungan kami. Ya. Ini lingkungan kami. Barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami banyak. Ya, satu lagi. Ya. Mohon maaf aja, singkat aja ya. Banyak kita lihat sekarang Pak di berita suara ustaz. Di mana? Di berita, di YouTube, di mana. Oh. Suara ustaz kan dibuat antara agama Kristen sama Islam. Sedangkan saya boleh dapat belajar beberapa tahun lalu kan. Jadi bilang ini, kita bisa berdebat agama Islam dan Kristen. Karena gimana? Isa itu dianggap dia Tuhan dia, dan kita anggap Nabi. Kalau kita masalah bisnis biasa aja loh. Gimana menurut Pak Ustaz? Baik. Ya, perdebatan antara Islam dengan Kristen ini kalau dalam Islam yang memiliki kepiawaian untuk memahami Injil dan membantah mereka disebut kristologi, kristolog. Itu banyak sekali. Yang internasional ya Muhammad Didat, muridnya Zakir Naik. Di Indonesia juga banyak. Cuman kalau nama-nama di Indonesia saya belum hafal. Tapi yang kita sering tahu yang versi internasional ya. Dan itu memiliki pengaruh yang kuat dalam dakwah. Dan itu terbukti efektif dalam dakwah. Itu terbukti membuat goncang pemeluk agama lain akan keyakinan mereka. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat sekali. Ya, lihat ribuan orang Kristen, ribuan orang kafir masuk Islam. Siapa yang nggak bahagia? Kita bahagia kita itu bukan karena kita dapat materi, Pak. Kita dengar ada orang dapat hidayah Islam, bahagia, Pak. Bahagia, senang. Nah, terkait kita nggak boleh berdebat sama agama lain, ya. Taib, boleh Pak. Allah Ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Boleh berdebat dengan agama lain. Allah perintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Allah perintahkan debatlah mereka. Allah berfirman jahidul kuffar wal munafiqin waghlut alaihim. Berjihadlah kalian melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah terhadap mereka. Jihad melawan orang kafir bisaif dengan senjata, dengan pedang. Jihad dengan orang munafik dengan perdebatan, membantah mereka. Jadi boleh. Kalau dikatakan kita nggak boleh berdebat dengan orang kafir. Tidak. Dari zaman dulu, Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau berdebat dengan orang-orang ateis. Dengan kisah yang terkenal. Orang ateis ini nggak meyakini ada pencipta di alam semesta ini. Alam tercipta dengan sendirinya. Yang orang ateis itu kalah telak. Belum mulai debat kalah telak. Gimana kisahnya? Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sengaja datang terlambat. Dalam perdebatan yang sudah ditentukan tanggal dan tempat dan dihadiri banyak orang. Datang tokoh ateis. Datang tokoh Islam. Debat terbuka. Kayak sekarang Zakir Naik lawan Paulus. Paulus kan seru tuh. Ditonton banyak orang kan? Viral waktu itu. Sayang aja belum ada YouTube. Viral. Rame orang datang. Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sengaja datang terlambat. Ketika datang terlambat orang-orang sudah mulai frustasi. Gimana katanya Islam ini datang terlambat. Oh enggak. Saya tadi ada peristiwa yang menakjubkan.
Apa? Sehingga saya terlambat. Saya lihat ada perahu, ada kayu. Kemudian dari daratan, dia tiba-tiba menyatu dengan kayu yang lainnya. Terpahat dengan sendirinya. Kemudian menjadi perahu dengan sendirinya. Dan mengalir di sungai. Orang-orang tertawa, terutama tokoh ateis tadi. Wah ini. Kenapa kata Imam Abu Hanifah? Mana mungkin? Nah, pasti dibikin perahu itu. Mana mungkin kayu itu bisa sendiri, tiba-tiba dari pohon, gerak sendiri, terpahat sendiri, terkikir sendiri, tercet sendiri, menempel sendiri, direkat sendiri, terbentuk sendiri jadi perahu. Nggak mungkin. Pasti setiap perahu pasti ada yang kata Imam Abu Hanifah. Lah itu dia. Ini alam semesta ini. Langit yang tanpa tiang. Ya, ini langit tanpa tiang, Pak. Ini masjid gak ada tiang rubuh. Tapi langit tanpa tiang, Pak. Siapa yang tahan? Inna Allah khalaqa samawati wal ard bighairi amadin kama tarawnaha. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat tuh, lihat. Sungai dari mata air di gunung, semua mata air turun semua, nanti bermuaranya itu ke laut semua. Lautnya nggak penuh-penuh. Dari dulu sampai hari ini nggak luber-luber. Matahari bulan pas, Pak. Letak bumi itu pas. Menjauh aja bumi dari matahari, beku itu bumi. Mendekat aja bumi sedikit ke matahari, terbakar ini bumi. Pas. Silih bergantinya siang malam. Tumbuh-tumbuhan. Wah, luar biasa. Ini sendirinya nggak ada pencipta. Belum mulai debat udah kalah tuh si ateis. Lihat itu orang kafir banyak akhirnya masuk Islam gara-gara menyaksikan perdebatan seperti itu sejak zaman Al-Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Ya. Apalagi model Abu Didat, Ahmad Didat, Zakir Naik kita lihat. Jadi memang boleh ada di antara kaum muslimin, ya apalagi yang mereka mantan di situ, ya. Mantan di situ, boleh. Di zaman Nabi dulu ada mantan rahib Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ini Yahudi bukan level ecek-ecek. Rahibnya, pendetanya. Maka dia membantah Yahudi. Ketika Yahudi bilang, gak ada zina nih di ayatnya sini. Dia hafal, dia tahu. Dia coba angkat tanganmu. Lihat tuh, ada zina gak? Ada rajam gak? Ada rajam gak? Kan mungkin, gak ada rajam. Lihat, angkat tangan kamu dari Taurat itu. Angkat. Baca, ada rajam di situ. Kamu tutupin. Akhirnya coba. Ini karena Abdullah bin Salam menguasai Taurat. Kalau sahabat yang lain dengerin, di Taurat gak ada tuh rajam. Oh iya kali ya. Tapi ketika ada rahib yang masuk Islam, ada tuh halaman sekian. Nah, buka. Nah, bermanfaat kan? Zakir Naik mempelajari Injil, Kristologi. Bukan untuk mengimani. Tapi justru untuk meluruskan. Saya aja baru tahu Pak lewat Zakir Naik yang dia bilang satu kalimat pun di Injil nggak ada kalimat Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Nggak ada. Kalau saya ngomong gitu ngeklaim pasti saya udah disalah-salahin. Tapi Zakir Naik yang dia udah bolak-balik hafalnya. Bahkan dia juga menghafal agama kitab suci agama Hindu di India tuh. Apa namanya? Weda ya. Makanya dia dicekal di negerinya di India. Karena berbahaya buat orang India. Banyak orang India masuk Islam gara-gara berdebat atau melihat perdebatan dengan dia. Dia ancam dibunuh di India kalau pulang. Akhirnya ditampung sama Malaysia. Sekarang tinggal di Malaysia. Dan Qatar pun juga siap menampungnya. Melindunginya. Tapi udah Malaysia duluan. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen kalau kita punya kemampuan. Ya, kalau nggak punya kemampuan gimana? Nggak usah. Misalkan, ya makanya Nabi katakan, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalau ahlul kitab bawakan kisah Israiliyatnya dari kitabnya, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan yang kita nggak tahu itu batilnya atau benarnya. Udah.
Kecuali batilnya ya. Nih, Yesus bilang anak Tuhan, batil. Nah, nggak ada Yesus ngomong begitu. Ya, taib barakallahu fiik. Bisa dipahami Pak ya? Cukup ya. Taib. Karena sudah memasuki juga mungkin waktu syuruk ya. Dan ibu-ibu juga udah ngipas-ngipasin tuh lah. Apa namanya? Sarapannya udah terjadi. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.